Halo teman-teman, berjumpa lagi di sini dengan Prabu, pria antar benua. Nah, kali ini teman-teman, saya kedatangan seorang teman yang sangat spesial, seorang sahabat, yaitu Bapak Pendeta Joy Israel. Nah, kali ini teman-teman, kita coba membahas tentang perjalanan Rasul Paulus dan tentunya ada objek-objek yang lain yang akan kita bahas juga. Namun sebelumnya teman-teman, jangan lupa untuk klik tombol like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian terus bisa dengan Prabu jalan-jalan di video berikutnya. Nah, sekarang kita langsung aja ngobrol bersama dengan Bapak Pendeta Joy Israel. สวัสดีครับสบายดีไหมครับ كيف حالكم طارق inspector السلام عليكم نجسان Gámez Csabat, Rogor Zandebit. ما نسمع Jó napot kívánok! Üdvözöljük Magyarországot, Budapest! konnichiwa minasan Ciao, come stai? Prego. merhaba nasılsın Comment allez-vous? Bienvenue. Saatnya jalan-jalan keliling dunia bersama Prabu. Prabu, pria antar benua. Halo, shalom Pak Joy, apa kabar? Salam Prabu. Ya, thank you so much Pak Joy bisa datang kemari di Sama-sama. studio saya ya. Puji Gimana Tuhan, sehat ya. semuanya keluarga? Sehat paling puji Thank Tuhan you, ya. Haleluya, puji Ya, Tuhan. ya. Oke, kita kali ini coba berbincang membahas tentang perjalanan Rasul Paulus. Ya. Kita ajak pemirsa, teman-teman untuk mengenal siapa beliau, bagaimana perjalanan beliau, dan kita juga bisa jalan-jalan ke negara atau kota-kota yang pernah beliau kunjungi. Betul. Ya, seru sekali pastinya ya. Oke, Pak Joy, coba saya tanya pertanyaan pertama nih Pak Joy ya mengenai beliau ini. Siapakah Rasul Paulus menurut Pak Joy? Sebenarnya kalau kita bicara tentang Paulus itu sendiri perjalanannya begitu panjang dan luar biasa ya. Betul. Dan memang dia seorang yang menjadi ikon di dalam dunia teologi ya, karena pengajarannya dia itu kalau kita bisa melihat itu sangat ketat sekali. Bahkan tulisan di Perjanjian Baru pun hampir sebagian besar adalah tulisan Paulus sendiri. Iya. Nah, Paulus itu kalau kita melihat dari biografinya, dia lahir di Turki Pak, di Tarsus. Turki ya? Di Tarsus. Oh, ya. oke. Dan dia merupakan murid dari Gamaliel. Kalau menurut buku yang saya baca, bentuk tubuhnya itu pendek dan botak juga. Dan Oh gitu ya? dan dia itu punya badan kekar ya. Dan di dalam Gempal gitu ya? dalam biografinya tidak ada tulisan dia sudah menikah atau belum, karena Oke. memang tidak ada begitu. Tapi menurut fisik, menurut pengajaran Alkitab juga tuliskan bahwa dia adalah murid dari Gamaliel sendiri. Nah, tapi di dalam kehidupan dia begitu banyak hal-hal yang luar biasa, termasuk di dalam dia belajar tentang keyahudian ya. Sangat hebat sekali. Tapi di dalam kehidupan dia, dia itu akhirnya menjadi orang yang fanatik terhadap pengajaran itu sendiri. Dan akhirnya kita bisa mempelajari dia adalah pembunuh dari orang-orang Kristen pada awalnya. Betul. Salah satu yang dia lakukan itu kepada Stefanus. Ya. Jadi memang Paulus ini adalah orang yang sangat hebat di dalam teologi, di dalam semuanya. Tapi punya latar belakang yang menurut saya tidak baik waktu itu ya. Memang karena kalau kita belajar dari Paulus sendiri, ternyata kalau kita telah dalam hidup kita ya, Tuhan itu memilih orang itu ya kadang-kadang ya Pak ya, itu nggak semuanya dari orang baik. Iya. Kita lihat Paulus, kita lihat Sakius, kita lihat perempuan Samaria. Jadi dari sini kita belajar bahwa pemilihan Tuhan dalam kehidupan orang itu benar-benar hebat. Iya. Dia bisa sangat mengerti tentang siapa orang ini yang menurut manusia tidak mungkin bisa menjadi seorang dalam pelayanan, tidak mungkin menjadi seorang dalam sebuah perjalanan teologi seperti itu, tetapi Tuhan bisa milih. Karena memang kalau kita lihat tulisan Paulus inilah menjadi fondasi kekuatan di dalam pengajaran Yesus ini yang bisa melengkapi semuanya sampai benar-benar dasar sampai bangunan itu seperti rumah yang kuat dan kokoh sekali. Nah, Paulus sendiri itu memang namanya dulu Saulus. Nah, Saulus itu kalau kita pelajari dalam firman Tuhan itu dulu namanya Saulus itu pernah dipakai oleh raja pertama namanya Saul. Ah iya betul. Saul itu dari kata Saul. Saul itu artinya
apa yang diminta dari Tuhan, Tuhan akan kasih. Nah, makanya Paulus itu namanya Saulus karena memang sama, sukunya Benyamin. Cuma dia mungkin dia pergi ke Turki, ke Tarsus itu, dan mungkin lahir di sana. Mungkin bisa kalau kita ngomong itu aliyah ya, sebuah orang Israel yang pergi gitulah. Tapi dia orang Israel, orang Yahudi. Ya, orang Yahudi, tapi lahir di Tarsus. Nah, di dalam pendidikan tadi yang kita bilang bahwa nah, dalam kehidupan dia, biografi kehidupan dia yang begitu luar biasa, tidak serta-merta dia langsung berubah begitu saja jadi seorang teologi dan bisa menjadi pewarta yang terhebat diakui, dan sampai sekarang kita juga harus mengakui kehebatan dia. Betul. Nah, tapi itu semuanya karena ilham Roh Kudus yang Tuhan berikan. Jadi waktu dia perjalanan ke Damsyik ya, nanti saudara bisa lihat Damsyik itu di dalam peta itu Damaskus hari ini ya. Damaskus hari ini, nanti Pak Prabu juga bisa menjelaskan tentang Damaskus, tapi mungkin kalau sekarang Damaskus itu tempatnya adanya di Suriah ya, hari ini nggak mungkin. Mungkin itu cuma kata turun ya gitu. Ini awal-awal kalau ke Damaskus saya rasa nggak ada yang mau pergi. Waktu dia pergi ke Damaskus, waktu itu mungkin di Damaskus itu Kristen lagi berkembang ya. Nah, disitulah di tengah jalan ada namanya penampakan atau Tuhan berjumpa dengan Paulus. Dan disitulah Paulus mendapatkan sebuah hal yang baru, dan akhirnya Paulus bertobat dan akhirnya berubah total dari yang dulunya mungkin hanya mungkin jahat dan membenci sekali kekristenan ini dan membenci sekali perkembangan ini, dan dia menjadi front utama di depan gitu ya, untuk menjadi orang yang siap untuk melakukan apapun untuk bisa membuat Kristen ini habis gitu ya. Tapi Tuhan nggak pernah menyerah gitu. Tuhan akhirnya menambahkan diri, dan Tuhan bilang sama Paulus ya, kita bisa lihat di firman Tuhan, bisa baca sendiri. Nah, disitulah Tuhan bilang, Paulus, kamu menganiaya. Siapa kamu? Aku Tuhan yang kamu aniaya itu. Nah, disitu dia akhirnya buta selama 3 hari. Dan dia pergi ke Damsyik oleh pembapaan atau pembimbingan Ananias. Nah, saya akan coba membuka firman Tuhan di Kisah Rasul pasal 9 dengan apa yang saya ceritakan dari awal tadi, ayat 1 sampai ayat yang ke 9 ya. Mungkin agak panjang, tapi bisa memberkati saudara. Amin. Nah, dikatakan begini, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus. Jadi dulu namanya bukan Paulus, Saulus. Untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap yang besar. Jadi memang kerinduannya Saulus itu adalah pertama mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Jadi itu sadis ya, sangat punya kerinduan yang tidak baik ya. Dan meminta surat kuasa dan daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Tetapi tadi kita sudah cerita di awal, tetapi dalam perjalanan ke Damsyik tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Jadi sebuah penampakan, sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Ia rebah ke tanah dan kedengarlah oleh suatu suara berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiayaku? Nah, jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-teman seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Jadi Paulus juga tidak bisa melihat. Paulus juga tidak bisa makan dan minum selama 3 hari. Berarti itu
sebuah hal yang membuat dia mungkin harus membayar apa yang harus dia lakukan kemarin-kemarin kepada orang-orang yang dia jahatin, yang dia lakukan begitu ya, yang tidak baik itu. Nah, di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Jadi firman Tuhan kepadanya dalam penglihatan, Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Jadi Paulus disuruh untuk diopeni kalau bahasa Jawa, atau ya, dirawat oleh Ananias. Jadi pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan yang melihat bahwa seorang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangan atasnya supaya dapat melihat lagi. Dan Ananias menjawab, dan semuanya sampai pada akhirnya. Nah, ini seperti sebuah bentuk bagan yang saya ceritakan tadi dari awal sampai akhir, dan itu semuanya di firman Tuhan. Jadi nama Paulus itu memang sangat luar biasa sekali dalam sebuah perjanjian baru, dan hampir setengahnya yang menulis adalah Paulus. Tetapi pemirsa juga harus tahu bahwa pemilihan Paulus menjadi seorang rasul itu memang luar biasa dengan unik. Nah, di sini kita mempelajari bahwa Tuhan itu kalau memilih seseorang, dia nggak pernah melihat latar belakang. Siapapun saudara sekarang, bisa engkau punya terpilih. masalah yang berat, masa lalumu, dan engkau mungkin hidup dalam dosa masa lalumu. Tapi kalau Tuhan pilih saudara, tidak akan bisa lari, karena itu bagian dari kehidupan, Pak. Amin. Misteri sekali. Kita nggak bisa Nobody menyelami. knows. Nobody Nobody knows. knows. Dan Yeah. ini yang tadi Pak Prabu tadi sampaikan tentang sedikit biografi dari Paulus, dan biarlah bisa menjadi berkat buat kita. Amin. Ya. Benar-benar luar biasa ya. Oke, Pak Joy. Ini kalau kita bicara rute perjalanannya, ini berapa kali sih beliau mengadakan perjalanan untuk perwataan beliau? Ya, memang kalau kita lihat perjalanan Paulus tuh sangat-sangat besar ya. Saya sampai kadang-kadang saya mikir, Terbesar kalau saya lihat, terbesar sekali, Saya luar mikir, biasa. Orang nggak pernah capek ya. Iya. Terus yang kedua saya juga mikir nih, waktu itu kan transportasi nggak seperti Itu sekarang. kayak apa itu? Iya, itu harus naik kapal. Makanya waktu dia tulis dalam satu firman Tuhan, dia pernah karam kapal, dia pernah dipatok ular semua. Iya. Karena perjalanan dia itu sangat besar. Nah, kalau saya menulis ada 3 bagian. Jadi Oke. perjalanan pertama dia dari Antioquia ya, bersama dengan Barnabas, dan nanti ada perjalanan kedua yang kita akan bahas juga, dan perjalanan ketiga. Nah, mungkin kita mulai dari perjalanan pertama dulu ya, ya. Pak Prabu ya. Jadi itu yang mungkin bisa kita Iya. sharingin gitu. Iya, betul. Nah, kalau bicara pertama berarti dia Antioquia, ke mana tuh Pak posisinya? Jadi perjalanan pertama ini kalau kita lihat dia itu bersama Barnabas. Jadi kalau kita lihat sejarahnya dulu begini, kenapa kok mulainya atau start pertamanya Paulus itu di Antioquia? Ya. Nah, Antioquia pada waktu itu adalah kota yang besar sekali. Oke. Ya, penduduknya mungkin terbanyak waktu itu. Dan dulu Barnabas itu adalah orang yang pertama menyebarkan kekristenan di sana. Oke. Ya, jadi mungkin Paulus ini orang yang baru bertobat, Ya. dan dia mulai untuk berjalan bersama Pewartaannya dengan ya. pewartaan dengan Barnabas. Tapi jangan salah ya, pertobatan Paulus itu dapat ilham dari Roh Kudus. Jadi Paulus itu bisa begitu bukan serta-merta dia hanya pintar muridnya Gamaliel. Itu semuanya karya Roh Kudus. Jadi di dalam kehidupan kita, saudara jangan lupa bahwa kalau saudara bisa menyampaikan sesuatu yang hebat dalam firman, Ya. di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, providernya kekristenan. Ini kita nggak ngomong agama lain ya. Ya. Provider Kristen ada namanya Holy Spirit, Roh Kudus. Ya. Jadi Paulus itu walaupun murid terakhir yang bisa dikatakan jauh dibandingkan Petrus, jauh dibandingkan Barnabas, jauh dibandingkan Yohanes dan semuanya. Yeah. Tetapi dia juga berjumpa dengan Tuhan. Dia juga berjumpa dengan Yesus. Akhirnya ilham Roh Kudus yang membuat dia kuat dan bisa menceritakan atau mendapatkan revelation, pewahyuan untuk membagikan. Nah, tetapi untuk dia memulai segala sesuatu, dia nggak bisa start point sendiri. Ya. Karena dia nggak tahu, karena dia memulai itu
apa Kristen itu. Nah, akhirnya dia memulai untuk berjalan dengan Barnabas. Makanya kenapa ke Antiokhia? Karena kalau kita pelajari di Kisah Rasul pasal 11 bahwa kekristenan itu pertama dikatakan Kristen itu di Antiokhia. Artinya sebuah hal yang besar, sebuah kalau sekarang bisa katakan revival atau sebuah kebangkitan rohani yang besar pertama kali itu di Antiokhia. Yerusalem memang iya karena Yesus ada di sana, Israel memang iya. Tetapi di luar dari Yerusalem itu di Antiokhia. Makanya start the point perjalanan Paulus dengan Barnabas di Antiokhia. Kenapa? Paulus sedang berjalan untuk belajar. Tetapi berjalannya waktu, Paulus dapat ilham dan dia bisa mengembangkan dengan caranya sendiri. Nah, dari Antiokhia dia langsung ke tempat kota modern namanya Antakya, Turki dan menuju ke Siprus, kemudian ke Asia Kecil tepatnya Anatolia Selatan dan kembali ke Antiokhia. Nah, diketahui bahwa wilayah Anatolia hari ini adalah wilayah modern Turki. Jadi kalau saudara nanti bisa pergi bersama Prabu. Saudara akan, saya juga pengen sih, saya belum pernah ke Antiokhia dan Anatolia ini. Kalau mungkin Pak Prabu bisa menjelaskan untuk hal itu, nanti itu sangat luar biasa sekali ya. Betul. Dan terdapat di sana juga wilayah-wilayah Turki yang Paulus datangi dan dia bisa expand sendiri perjalanan pertama ini. Dan Paulus sendiri disitulah dalam perjalanan pertama ini mulai mengganti nama Yahudi dari Saulus menjadi Paulus, dan begitu banyak cerita-cerita yang kita lihat dalam perjalanan pertama. Tapi startnya di Antiokhia, terus dia di Asia Kecil, dia ke Turki, terus dia ke titik-titik yang dimana Tuhan taruh di hatinya untuk bisa mengembangkan hal itu gitu. Ya, teman-teman, untuk diketahui Antiokhia hari ini Turki modern itu disebut Antakya. Kalau kita lihat di peta, adanya di sisi timur dari negara Turki modern hari ini. Jadi dia di ujung kiri di sebelah timur dan dekat sudah dengan Syria. Jadi memang kalau lihat medan hari ini agak jauh ke belakang ya, di bawah sana ya. Sedangkan airport yang terbesar yang ada di kawasan itu namanya kota Adana. Nah, sekarang sudah ada beberapa maskapai internasional terbang ke kota Adana namanya. Jadi bisa tur pergi ke Antiokhia mulai dari kota Adana namanya gitu. Nah, sekarang Pak Joy, kalau kita bicara Turki, kita biasanya kalau perjalanan ziarah itu pergi ke 7 gereja. Oh ya. Nah, di antara 7 gereja seperti Smyrna, Philadelphia, Sardis, Laodikia, Izmir, Tiatira, satu lagi apa ya? Efesus juga betul. Efesus, nah, dari Pergamus, sorry, betul. Dari 7 ini kota mana yang sebenarnya Paulus sempat singgah? Ya, jadi gini, Paulus tuh memang lahirnya di Tarsus ya, Turki. Tetapi menurut perjalanan yang saya pelajari dan sedang saya juga terus dalami, dia tidak pernah ke 7 gereja ini. Kalau kita lihat 7 gereja ini adalah sebuah firman kepada 7 jemaat, itu yang menulis adalah Yohanes sendiri. Tetapi di dalam firman Tuhan di Perjanjian Baru ada Efesus. Nah, Efesus inilah yang merupakan tujuan Paulus dari 7 gereja ini. Artinya dari 7 ini cuma Efesus yang ketahuan di dalam sebuah perjalanan dari sebuah historikal yang kita pelajari, cuma Efesus. Nah, kenapa Paulus menulis kepada jemaat di Efesus? Jadi pada waktu itu memang tujuan Paulus menulis surat kepada jemaat itu untuk supaya mereka tidak lagi menyembah dewa Yunani. Karena pada waktu itu dewa Artemis lah yang terbesar. Jadi mereka mempercayai bahwa dewa Artemis ini sangat luar biasa, membawa kesuburan, dan mereka melakukan untuk menyembah dewa itu supaya tunduk kepada kaisar. Nah,
Paulus menulis surat untuk supaya mereka tidak terpengaruh dengan hal itu. Oke. Dia terpengaruh dia mempengaruhi untuk jemaat fokus kepada Tuhan. Ya. Dan suratnya berisi perintah, berisi himbauan untuk hidup di dalam Kristus. Oke. Nah, kalau saya baca dalam surat pertama bagian Efesus ini ditemukan bahwa Paulus menulis bahwa Tuhan telah memilih umatnya bagaimana Tuhan melalui Yesus Kristus anaknya mengampuni dan membebaskan umatnya dari dosa. Jadi Paulus itu intens sekali untuk menyampaikan hal fokus kepada Tuhan. Nah, salah satu yang terkenal dari tulisan Paulus adalah Efesus pasal 2 ayat 8. Dikatakan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Tuhan. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Artinya dia sedang menyinggung bahwa dewa yang kamu sembah, bahwa waktu itu semuanya fokus kepada kesuburan karena penyembahan dewa itu bukan karena dewa itu, tapi semua kasih karunia. Amin. Ya kalau kita aplikasikan sekarang, kita nggak boleh lagi menyembah berhala, kita nggak boleh lagi menyembah sesuatu yang bisa dikatakan orang bisa memberkati kita, ya tidak boleh Pak Prabu. Jadi kita harus menyembah Tuhan. Jadi setiap yang kita terima dari Tuhan itu bukan hasil usaha kita, tapi semua kasih karunia, anugerah gitu. Jadi dari pertanyaan Prabu tadi, kenapa 7 gereja cuma Efesus? Ya memang dia intensnya ke Efesus. Jadi saya bisa finalkan bahwa Paulus tidak pernah ke 7 gereja, tapi Paulus cuma ke Efesus. Efesus saja. Berarti dari 7-1 yang beliau kunjungi. Karena dia punya misi tersendiri. Oke, baik. Tapi anyway, teman-teman, biasanya rute itu menjadi rute yang sangat favorit ya. Ya, dan Pak Joy sendiri sudah ke sana ya? Sudah. Oke. Sudah. Biasanya kalau kalau Israel itu Israel Turki. Ya, betul. Israel 7 gereja. Betul. Gitu. Berarti kalau ke sana kita pasti pergi selain ke 7 gereja juga ke Istanbul ya. Istanbul, Kapadokia, Pamukkale, Ankara. Nah, itu objek kota-kota yang keren sekali tuh ya. Itu kalau di sana itu menurut Bapak ada sejarah apa aja itu di tempat itu? Kalau itu ya objeknya banyak sekali, sejarahnya banyak sekali. Apalagi di Turki sendiri ya. Iya, luar biasa itu. Itu bagian Pak Prabu itu. Di video berikutnya saya akan bahas itu ya. Dan terutama ibu kotanya Istanbul ya keren ya kan. Dia punya bukit, dia punya selat ya kan, Bosporus ya kan. Wah, terus makanannya juga enak banget, seafoodnya, wah keren. Itu mungkin nanti kapan-kapan itu bisa kita bisa jelaskan ke pemirsa juga. Betul. Bahwa dulu tuh tempat yang ngalami revival, ngalami kebangkitan rohani dulu Kristen loh Pak itu. Hampir 100%. Gitu ya. Tetapi ada perubahan. Nah, itu sejarahnya ada tuh. Itu bagus tuh. Nanti itu mungkin Ottoman itu. Itu Ottoman Pak itu. Prabu itu. Makanya ada bentuk masjid seperti gereja. Itu bagus tuh. Itu Ottoman itu ya. Oke. Nanti itu momen berikutnya ya. Oke. Oke, nah sekarang kalau kita bicara Turki sudah tadi, perjalanan Rasul Paulus juga pergi ke Makedonia, ke Yunani. Nah, yang saya tahu mungkin Pak Joy bisa lengkapi, beliau itu masuknya dari utara. Tepatnya di Kavala tepatnya. Dari Kavala beliau pergi ke Filipi, kemudian turun ke Tesalonika, kemudian masuk ke Athena dan juga Korintus. Lamanya di Korintus gitu. Mungkin Pak Joy boleh kasih gambaran seperti apa? Jadi kalau yang disampaikan oleh Pak Prabu tadi, Pak pemirsa, ini adalah perjalanan kedua. Jadi memang perjalanan pertama itu Paulus itu mungkin baru belajar. Nah, belajar kedua dia lebih expand. Jauh sekali. Tadi seperti Bapak tadi sampaikan. Nah, Paulus itu ditemani oleh Silas pada waktu itu. Nah, sebagai jemaat dan teman sekerja Paulus. Nah, dia pergi pada tahun 49 Masehi dari Antioquia menuju Suriah, Kilikia, dan itu daerah pesisir Asia Kecil itu. Dan itu mungkin sekarang itu
tempat yang padang gurun semua. Iya. Menurut saya, saya kan nggak begitu intens dalam hal itu. Mungkin Pak Prabu nanti yang bisa menyampaikan itu ya. Tetapi ada sesuatu yang menarik di dalam perjalanan itu dari Kilikiat dia tiba di Galatia. Nah, Oke. saya akan coba belajar. Kita akan juga membuka tentang Paulus tadi menulis tentang surat di Efesus, saya sudah ceritakan. Nah, di Galatia ini juga sama. Nah, di Galatia ini unik Pak Prabu. Paulus ini someday, one day dia ke Galatia. Nah, waktu di Galatia itu beda konteks dengan Yunani, Ya. ya. Kalau tadi kita Efesus itu ada Artemis. Nah, Galatia ada Kristen yang palsu. Loh, apalagi tuh? Ajaran palsu. Oh, Nah, seperti jadi, apa tuh? Ya banyak nanti kalau di dalam Galatia itu makanya Paulus tuh ngomong keras tuh, jangan mengikuti ajaran palsu karena Kristen waktu itu berkembang besar ya. Iya. Kristen berkembang ya sama sampai sekarang kan. Kristen juga berkembang besar. Iya. Perjalanan waktu Iya. semuanya punya pendapat teologi atau pemahaman atau mungkin prinsip yang berbeda-beda. Nah, Ya. Paulus pintar waktu itu. Dia fokus kepada Tuhan Yesus. Jadi di Galatia Paulus mengajarkan untuk benar, Ya. kebenaran. Karena banyak yang palsu, banyak yang palsu. Nah, disitulah Paulus menyampaikan tentang kebenaran. Jadi saya nggak bisa ceritakan banyak hal karena kita Ya. waktunya sangat singkat. Tetapi dalam perjalanan kedua ini Paulus lebih dalam lagi Ya. mengenal Tuhan. Ya. Lebih expert lagi mengenal Tuhan. Ya. Kenapa? Karena dia bisa menjelaskan mana yang benar, mana yang palsu. Misalnya kita punya barang nih. Kalau kita sudah expert di barang itu, kita tahu ini orang nawarin kita, oh ini palsu. Oke, Ini benar betul, gitu. betul. Nah, Paulus tuh sampai expertnya seperti itu. Langsung tahu Nah, tuh ya. hebat sekali. Makanya dia bilang jangan sampai kamu terjerat dengan ajaran palsu. Ya bahasanya begitu lagi. Hati-hati dengan ajaran palsu. Ya. Hati-hati yang KW bisa gitu kan. Hati-hati yang nggak benar ini. Ya, bisa aja ada Yesus palsu waktu itu. Ada Ya, ya, pengajaran tentang teologi yang palsu ya tentang ini dan itu. Karena memang begitu banyak pengajaran pada waktu itu. Tetapi akhirnya dia terus tuh di Galatia, terus ke Antioquia, terus ke kawasan Galatia ada Ankara, ada Korum, ada provinsi Yorsal, terus di Listra. Nah, di Listra itu dia bertemu dengan Barnabas lagi, bertemu dengan Silas dan bertemu dengan murid yang muda namanya Timotius. Timotius di Itu situ. juga ada pembelajaran. Jadi Paulus itu orang yang suka regenerasi. Oke. Jadi Multiple. Jadi Ya. dia berbisnis juga iya, pintar sekali. Dia juga regenerasi, dia nggak pernah fokus kepada Service, pribadi dia. ya. Dan dia juga sangat-sangat dalam dengan Tuhan. Dalam kehidupan kita ini sebenarnya kalau kita mau hebat tuh saudara harus membangun relasi dengan Tuhan. Amin. Seperti Paulus. Ya. Paulus tuh membangun relasinya luar biasa sekali. Makanya Paulus tuh mendidik Timotius. Makanya ada firman Tuhan di surat Timotius. Jadi Timotius itu bukan sebuah tempat. Ya. Timotius itu nama orang. Jadi di dalam tulisannya Paulus cuma satu yang ditulis namanya surat Timotius, itu untuk nama orang. Tapi yang lainnya itu nama-nama tempat. Ya. Galati, Efesus, Korintus, Tesalonika, Ya. banyak itu. Nah, itu semuanya ada makna-makna. Nah, dari situ Paulus pergi lagi ke Frigia, sebuah kerajaan di bagian barat Anatolia yang kini merupakan negara Turki Ya. dan berbatasan dengan Mysia. Dan di daerah kecil itu ada namanya Marmara. Ya. Itu banyak sekali. Jadi Paulus tuh kalau kita lihat peta itu ya, Pak Prabu nanti mungkin bisa jelaskan Ya. perjalanan. Dan dari barat laut letaknya adalah pesisir selatan Laut Marmara itu ada selama Laut Marmara mereka bergabung dengan Lukas di Troas. Troas. Nah, Ya. Troas itu seperti apa ya kota Pak? Troas itu kalau hari ini saya bilang itu Kanakaleh. Oh karena Yang ada Trojan itu. Oh ya itu ya. Ah, Itu yang di daerah harus situ. di- Ya, ada di daerah situlah kawasannya. Kalau Marmara itu Pak? Marmara, oke, gini. Tadi kita bicara Anatolia. Ya, Anatolia. Anatolia ini hari ini kita sebutnya Asia Kecil ya. Oke. Nah, dimana kalau kita lihat di peta posisinya itu hari ini semua Turki yang ada di bawah dari Selat Marmara
itulah namanya Anatolia. Oke. Jadi semuanya, nah inilah namanya Asia kecil. Karena Asia besarnya bawah, ya kan? Nah, Selat Marmara di atasnya, nah ini yang Eropa. Makanya negara Turki ini punya 2 wilayah. Ya betul. Transkontinental. Ya. Ada punya Asia, di mana di bawahnya Marmara, Selat Marmara, dan di atasnya itu yang Eropanya. Kayak Egypt ya. Kayak Mesir juga, ada Asia dan Afrika, ya. betul. Nah, kalau kayak seperti Istanbul itu masuk ke Eropa. Oke. Karena dia di atas, ya kan. Nah, kalau bawahnya seperti apa itu namanya kayak 7 gereja dan tadi Antioquia, semuanya sebut itu semuanya Anatolia Ya. atau Asia kecil, Asia gitu loh gambarannya. Jadi memang kalau kita lihat tuh perjalanan Paulus tuh begitu banyak tempat yang dia singgahin. Luar biasa, luar biasa sekali. Iya. Nah, mungkin saya tambahkan kalau hari ini zaman modern ini kalau kita mau ziarah rute ini, ya kita bisa datang dari Turki, Seven Churches tadi kita kelarkan dengan kota-kota lain, Istanbul lah, Kapadokia, Ankara, Pamukkale, segala macam. Nah, dari situ kita bisa ke Yunani lewat darat, Pak. Iya. Ya, ada option 2. Sampai Athena. Betul, bisa terbang, bisa darat. Kalau darat, dari Istanbul bisa langsung masuk ke Kavala. Nah, Kavala itu kota pelabuhan. Kalau menurut Pak Prabu? Ya. Pak Paulus ini waktu dari Turki ke Athena naik kapal apa naik? Oh, ini naik kapal pasti. Kan dari tadi posisinya di Oh, dia naik kapal Troas. dong, Ya, ya. dari situ dari Kanakkale dia ke arah Kavala berarti. Kavala ya. Kavala dia turun masuk ke Filipi. Ya. Kurang lebih mungkin itu 18 km lah ya, di situ ya. Dari situ baru turun ke bawah dia. Lama di Korintus. Nah, kalau kita tur ya berarti dari misalnya mau perjalanan Turki Yunani, berarti Turkinya Istanbul ke Kavala turun. Itu bisa berapa hari tuh? Mungkin kita bicara 15 hari perjalanan lah ya. Antara 15 sampai 18 hari Tapi ya. kalau dengan Pak Prabu gak terasa. 15 hari kayak 2 hari. Karena saya sudah mencoba. Iya. Dan kalau sampai di Yunani ya selain tadi kita bicara Kava, Filipi, Tesalonika, Korintus, Athena. Nah, di Athena tentu selain kita bisa tahu tempat di mana Paulus berkhotbah, Ya. tentunya di video sebelumnya juga saya sudah sempat tayangkan tentang kota Athena. Wah, banyak sekali yang bisa kita lihat, Betul. ya kan? Kemudian antara Tesalonika menuju ke Athena ada kota yang menarik, Pak Joy, namanya Kalambaka. Nah, kita lihat sebentar apa gambaran dari Kalambaka, silakan. Oke. Nah, selain itu Yunani ini terkenal dengan pulau-pulaunya. Nah, di video sebelumnya saya sempat tayangkan juga, Pak Joy, ada Santorini. Ya, Wah, Santorini ini bagus banget tuh. teman-teman coba sekali lagi kita tayangkan sebentar Santorini seperti apa. Nah, ada lagi Pak Joy, Mykonos, satu pulau lebih kecil lagi,
dekat dengan Santorini, lebih kecil, dan ini juga pulau yang sangat ramai dengan turis. Nah, banyak turisnya. Jadi dua pulau ini sangat favorit. Jadi Mykonos sama Santorini Ya. ini sebuah Ya, tempat kalau Santorini lebih bawah, Mykonos lebih atas. Oke. Nah, itu bisa dengan kapal dari kota Athena bisa. Dari Athena ke sini 5 jam perjalanan. Naik kapal ya sampai ke Mykonos. Nah, dari Mykonos tinggal turun ke Santorini kapal lagi. Nah, ini rangkaian perjalanan yang luar biasa. Waktu itu saya lakukan perjalanan ini kurang lebih dari Athena, dari startnya dari Santorini ke Mykonos, kemudian ke Athena, pulang pergi dari Jakarta 8 hari. Ya, cukup cepat. Sebenarnya kalau mau dibikin lebih enak, ya mungkin 10 hari. Ya. Tapi garansi ini ada tempat yang beautiful. Apalagi datang di musim antara bulan September, Oktober, wah itu keren sekali. musim-musim nggak begitu panas, Ya. nggak begitu dingin ya. Dan ingat kalau ke pulau di Yunani jangan datang di winter time karena nggak bisa naik kapal. Dan semuanya tutup. Jadi harus datang dari April pertengahan sampai awal Oktober. Nah ini yang tempat yang eksotik. Boleh katakan inilah periode yang paling favorit kalau datang ke Pulau Santorini atau Mykonos tadi. Mungkin Gitu. kita ke sana setelah COVID selesai. Setelah COVID, teman-teman, kami pergi berdua ke Iya, sana. mantap. Oke, Ya. kita lanjutkan lagi. Nah, tadi sudah ngomong tentang Yunani sudah, Turki sudah. Sekarang berikutnya perjalanan ke berapa nih kita akan Jadi bahas? sebelum perjalanan ketiga, jadi Paulus itu dari tempat-tempat yang tadi disampaikan oleh Pak Prabu. Jadi ini memang sebuah tayangan yang luar biasa. Ada sisi rohani, tapi sisi perjalanan juga. Asik. Jadi sudah harus lihat ini dan subscribe ya. Dan kalau kita lihat, jadi ada kota-kota yang di Makedonia tadi sudah sampaikan, Ya. ya. Tapi juga ada sebuah perjalanan yang dimana Paulus tuh ketemu seorang suami istri namanya Aquila dan Priscilla ya. Nah, mari kita buka di Kisah Rasul pasal 18 ayat ke-1. Saya akan bicara sedikit tentang Aquila dan Priscilla. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Jadi ini perjalanan kedua ya. Masih kedua ya. Nah, dia di Korintus dia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ya baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya. Jadi Aquila itu laki-laki, Priscilla itu perempuan. Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma, Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ya pekerjaan apa ini? Ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadah dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, tadi saya sampaikan di awal bahwa Paulus ini bukan seorang hanya penginjil, rasul saja. Tapi dia seorang bisnis, Pak. Businessman. Jadi juga. dikatakan pekerjaan yang sama. Jadi dia tukang kemah. Oke. Hebat loh. Oke. Jadi kalau dalam perjalanan kedua kita Ya. baru tahuan nih. Jadi Paulus dulu seorang yang hebat dalam pengajaran, tapi waktu dipanggil sama Tuhan, Tuhan menampakkan dirinya sama dia, dia menjadi orang yang menyampaikan warta, tapi juga bisnis. Hebat. Ya. Jadi Paulus ini, kalau saya mikir ya, dia itu bukan hamba Tuhan yang hidup dari hasil warta. Kalau kita lihat sekarang kan banyak orang yang hidup dari hasil khotbah. Pendeta khotbah di gereja A dapat uang untuk kehidupan. Nah, itulah modernisasi seperti ini. Makanya banyak pendeta yang nggak berani menyampaikan kebenaran. Kenapa? Karena ya kalau ngomong yang benar bisa nggak didapat uang. Kalau hari-hari ini. Yes. Nah, Paulus ya
Paulus tuh saya Saklek. mengatakan dia dalam tanda kutip gila loh. Dia berani loh ngomong keras. Karena apa? Karena dia bukan hidup dari warta. Ya. Dia bukan hidup dari bisnis. Nah, perjalanan kedua ketemu tuh. Dia hidup dari bisnis. Jadi dia mencari nafkahnya dari situ. Nafkah, dan dia bisa memberkati. Dan baru ketahuan juga bahwa Paulus bisa pergi kemana-mana. Itu kan zaman dulu juga ada mata uang. Ya, harus ada biaya itu. Harus biaya. Saya pernah bertanya-tanya dan saya mungkin sempat mempelajari ini dari mana Tuhan biaya begitu banyak, perjalanannya kan besar sekali dia, bahkan dia nggak pernah capek untuk menyampaikan firman ini. Saya baru tahu bahwa dia bisa pergi kemana-mana karena dia bisnis. Jadi di dua sisi dia berbisnis, hasilnya untuk warta. Untuk Jadi warta, gitu. bisnis Jadi kalau warta. kita berpikir ya, kenapa Paulus dikatakan sebagai rasul yang luar biasa hebat? Bahkan sampai sekarang kita harus acungkan jempol, bukan hanya 2, bisa 4 sama jempol kaki saya, dan bisa kasih hormat, kasih respect kepada dia. Karena dia melakukan semua bukan karena uang yang dia terima dari orang. Dia melakukan dari uang pribadinya dia, dari hasil bisnisnya dia pergi. Dan itulah sebuah pembelajaran yang harus kita lakukan sekarang. Bahwa kalau sudah dipanggil Tuhan, bisa untuk menyampaikan warta, firman, penginjilan dengan hasil yang sudah berikan, itu anugerah. Tetapi juga ada yang panggilan seperti Petrus. Firman Tuhan katakan Petrus dari penjala ikan, jadi penjala manusia, full timer, hidup dari pelayanan, nggak masalah juga. Itu juga nggak ada. Cuma yang harus kita pikirkan, jangan sampai kita hidup dari pelayanan tapi kita nggak berani menyampaikan kebenaran. Itu bahaya itu juga. lain lagi ceritanya. Lain lagi ceritanya. Jadi bagaimanapun, walaupun kita hidup dalam pelayanan, jangan pernah takut bahwa Tuhan sanggup memberkati. Tapi kalau hidup dalam bisnis pun, biarlah uang bisnis saudara, uang hasil pekerjaan saudara untuk memuliakan Tuhan. Amin. Sekarang gini, COVID kayak Pak Prabowo ya, orang mau ngapain coba? Nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa. Tapi Hanya- kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan hari-hari ini, ya kita percayalah Tuhan pasti akan buka mujizat. Amin, Oke, kita amin. masuk perjalanan berikutnya. Oke, dari Yunani kemudian ini masih kedua atau yang sudah ketiga nih? Ketiga Pak, sekarang Ketiga, kita ya. masuk ketiga, ya. Kalau ketiga berarti beliau berangkat lagi dari Antioquia ya? Ya dari Antioquia, Antioquia. jadi pusatnya selalu Antioquia. Karena Oke. pada waktu itu Antioquia adalah basis terbesar kekristenan. Jadi kalau sekarang ini Manado lah gitu. Nah, kalau yang ketiga ini arahnya kemana lagi nih? Nah dari Antioquia, Paulus pergi ke Galatia lagi dan Kembali ke lagi. Virgia untuk mendukung gereja-gereja yang telah ia dirikan. Jadi Oke. kehebatan dia itu, uang yang dia dapat dari hasil tadi diriin gereja loh. Oke. Hebat tuh orang. Nah sebelum sebelumnya ia berkeliling dari wilayah barat namanya Bitinia dan tiba di Efesus dengan perjalanan darat. Coba mungkin bisa jelaskan tuh Pak, dari Galatia Frigia ke Efesus perjalanan darat itu berapa lama? Ya? Waduh, hari itu nggak ada tol setahu saya. Nggak ada tol, sepatunya pasti sepatu yang jelek sekali, ya kan? Kemudian jalannya berbatu-batu, saya nggak bisa mikirin, saya nggak nyanggup. No comment. Iya. No comment. Jadi memang kalau kita mikir-mikir itu, aduh, gak gampang nih Paulus. Nggak gampang, Nah, makanya. jadi di Efesus ia menulis surat pertamanya dan ke Korintus juga, dan itu di sekitar tahun 54 dan 57 Oke. sebelum dia harus dihukum ya. Ya, Nah setelah dari 3 tahun di Efesus, dia lama tuh di Efesus. Oke, dia lama tuh ya. Oke. 3 tahun di Efesus karena dia ingin merombak tadi yang dia tulis tentang Berarti Efesus dia datang 2 kali. 2 kali. 2 kali ya. Oke. Ya, dan 2 kali. Jadi yang pertama dia mencari masa. Dia mengomongkan Yesus. Yang kedua kali dia mendirikan, Ya. mendirikan tubuh Kristus, gerejanya di sana. Oke. Dan dia di situ dia lama karena dia ingin memutarbalikkan prinsip yang salah selama ini. Ya. Kan nggak gampang ya. Misalnya selama ini kita nyembah berhala gitu ya, terus kita ngomong Yesus gitu. Nggak mungkin langsung orang Yesus siapa gitu. Ya perlu diasupan banyak hal gitu ya tentang doktrin-doktrin yang selama ini mungkin mereka salah gitu. Jadi untuk mengubah orang dari dulu mengenal A sekarang mengenal B. Itu nggak gampang. Paulus harus Takes time.
text time di situ. Ya, ya, ya. Termasuk salah satu kota yang lama dia ini, karena mungkin Efesus rasul-rasul yang lain nggak begitu intens gitu. Jadi Barnabas kan di Antioquia gitu. Iya, nggak ngembang. Ya, Petrus di mana ini. Paulus mungkin punya hati di situ. Iya. Gitu. Makanya dia rasul yang luar biasa. Passionnya kuat sekali ya, passionnya. Iya, Ya. passionnya memang untuk Tuhan itu luar biasa. Ya, ya, ya. Nah dari situ dia ke Troas Ya. dan disertai oleh beberapa murid-muridnya dan disitulah terjadi rencana pembunuhan terhadap dia. Gitu. Itu berarti dia kembali lagi ke Yunani lagi berarti. Kembali ke Yunani lagi. Iya. Sampai akhirnya terakhir dia berarti ke Yerusalem berarti ya. Ya, dia harus ke Yerusalem karena dia itu ke Yerusalem karena juga gak punya visi misi tentang kekristenan ini. Oke. Karena Antioquia, Yerusalem itu dulu basis terbesar tuh. Yerusalem karena Yesus lahir di sana kita tahu. Yeah. Kalau kita ke Israel dan memang Yesus menceramahkan tentang siapa dia, tentang ketuhanan dia di Yerusalem. Ya, Paulus harus ke sana juga. Tetapi pas di sana lah malah Paulus ketangkap. Ditangkap ya. Itu tahun berapa tuh Pak Jay kira-kira itu? Ya mungkin waktu ke Yerusalem itu sekitar 57 ya. 57 ya. Ya. Ya, jadi di sana Paulus ditangkap dan Paulus dibawa ke Roma. Roma ya. Paulus tuh matinya di Roma. Di Roma, Tapi ya. sebelum Paulus bawa ke Roma ada tempat-tempat yang lainnya. yang Ya. lainnya dia kunjungi itu ada Nah, itu ada Malta itu. ada Malta itu ya, betul Malta. Ya, Di situ ada Malta dan Paulus harus dipenjara juga. Ya. Nah, Pak Joy, kalau kita bicara Malta di video saya sudah ada perjalanan tentang Malta tuh. Bahkan ada part 1 dan part 2. Wah, bagus. Nah, itu teman-teman yang belum sempat nonton, silakan nonton video Prabu part 1, part 2 dari Malta. Nah, di sini di video saya ada jelaskan tentang perjalanan beliau dan ada 3 lokasi yang penting. Satu namanya Katedral Saint John, shipwreck, artinya kapal karam, artinya gereja yang mempresentasikan peristiwa di mana kapal karam, ya kan. Kemudian ada Saint Paul Cathedral, di mana ini dulunya istana dari Publius. Pak Jus pasti tahu ya bahwa Publius ini adalah gubernur dari Romawi pada masa itu yang menyambut kedatangan si Rasul Paulus ya kan. Dan itu memang waktu Publius itu menyambut dia, Malta tuh termasuk Publius itu terima Yesus tuh. Ya, setelah itu beliau jadi Kristen. Tuh. Dan semuanya ikut jadi Kristen. Ya, nah, jadi itu yang luar biasa. Luar biasa sekali. Dan satu lagi namanya Gereja Saint Paul. di mana di bawahnya itu adalah goa Di mana Paulus tempat Paulus tinggal selama 3 bulan di situ. Wah. Itu dia ceritanya. Dia pernah melarikan diri juga. Iya, jadi kalau selain ziarah ya sekalian kita bisa lihat tempat-tempat wisata yang ada di Malta. Nah, kalau mau lihat sebentar, coba teman-teman lihat sebentar sekilas dari Pulau Malta. Ya. Silakan. Nah, jadi kalau kita melihat tadi bahwa Paulus ditangkap, Pak. Ya. Nah, jadi Paulus ini segitu lamanya dia keliling ke beberapa tempat, akhirnya masuklah ke dalam titik kehidupan terakhir dia. Ya. Penangkapan di Yerusalem. Nah, kenapa dia tangkap? Karena Paulus dituduh membawa orang-orang yang bukan Yahudi ke dalam Bait Tuhan, kekristenan. Nah, jadi Paulus ini dituduh dan akhirnya dibawa ke dalam
tentara Romawi masuk ke dalam penjara dan dihadapkan kepada gubernur Romawi pada waktu itu adalah Antoni Felix di Kaisarea. Dan di sana 2 tahun dan akhirnya baru Paulus dituduhkan kepada kasusnya dan dia dari Yerusalem dan Paulus menyatakan banding ke Kaisar sehingga kemudian dia dikirim ke Roma. Jadi Paulus ini banding. Jadi zaman dulu tuh kalau orang itu bisa banding. Jadi peradabannya udah sampai ranah ke banding, bukan zaman sekarang aja. Zaman dulu sudah bisa ada banding ya. Jadi akhirnya banding ke Roma dengan naik kapal. Nah, tadi seperti tadi kita ceritakan bahwa pas naik kapal itu dia berhenti sampai ke Malta itu. Malta itu Ya. 3 bulan dia menunggu kapal barunya kali Jadi ya. lama itu. Jadi Paulus selama bertahun-tahun akhirnya dia endingnya harus di Roma. Ya. Nah, berarti ini beliau walaupun karam berarti kan susah sebenarnya ya. Iya. Tapi tetap beliau berkarya terus ya. Berkarya terus. Tetap jalan terus ya. Dia nggak pernah Stop Pak. untuk Dia pewartaannya ya. Dia orang yang nggak kenal lelah Betul untuk menyampaikan isi hati Tuhan dan menyampaikan Yesus adalah Tuhan. Iya betul. Akhirnya cerita singkat beliau akhirnya tiba di Roma ya. Ya, Dan itu di akhir Roma. dari hayat beliau kan di situ ya. Ya, menurut tapi nggak tahu apakah ini benar apa tidak. Menurut sejarah dia harus dipenggal kepalanya. Ya, Karena, ya. di dalam kekaisaran Raja Nero pada waktu itu. Ya. Dan kalau kita lihat mungkin Pak Prabu bisa jelaskan itu ada 2 tempat Iya. yang di Betul, Vatikan betul. itu ya. Iya. Lalu Nah, jadi persisnya teman-teman ketika beliau dipenggal itu sekarang menjadi suatu gereja di kota Roma namanya gereja San Paolo alle Tre Fontana. Ya, San Nah, Paolo. seperti ini gambar dari gerejanya. Oke, dan setelah beliau dipenggal, kemudian beliau dipindahkan ke tempat berikutnya, yang hari ini juga menjadi tempat gereja juga, tempat peziarahan, namanya Saint Paul Cathedral Outside Wall atau gereja Saint Paul di luar tembok. Kenapa nama demikian? Karena zaman dulu kota Roma itu ada temboknya. Dan kebetulan gereja yang ini berada di luar tembok. Maka hari ini kalau teman-teman ke sana, itu nama gerejanya namanya Gereja Saint Paul atau tepatnya Basilika Saint Paul outside the wall namanya. Di luar dari kota Roma. Ya itu gambarannya. Tapi selain itu Pak Joy, kalau sudah datang ke Roma ya nggak hanya 2 gereja. Ya, Masih banyak objek lain, wah seru. Jadi masih ada Petrus, Vatikan, wah gereja Basilikan yang besar sekali, ya kan. Jadi teman-teman bisa kuburan Petrus. kuburan Petrus juga ada di bawah, betul. Santo Petrus ya kalau orang Betul, Katolik ya. betul. Kemudian juga ada Koloseum. Kolosium. Enggak main-main. Ini satu teater panggung besar ini ya. Tapi ini sangat kejam ya, zamannya Nero Zamannya ya. Nero. Kemudian ada Piazza Venezia, terus ada yang lempar koin, Ya, lempar koin. Tre Fontane, dan banyak sekali Ya, tempat stadion bola AC Milan. AC Milan AC Milan adanya di Milan. Ya, Milan di Roma. Kalau di Roma AS Roma. AS Roma namanya. Ya, beda lagi ya. Beda lagi. Nah, banyak sekali. Jadi sekalian bisa Ada gereja yang bagus tuh, Pak. Yang di alun-alunnya itu apa namanya, Pak? gereja alun-alun, kalau alun yang mana ya? Vatikan mungkin ya. Bukan yang di Roma. Waktu kita harus masuk itu kayaknya ada satu bagus. Saya pernah 3 kali. Oh, itu bukan gereja. Itu namanya Piazza Venezia. Oh ya, Piazza Venezia. Turis-turis yang sering bilang itu namanya wedding cake. Oh, Karena bentuknya kayak kue toh? Iya, iya. Putih besar. Ya, itu dia. Iya, iya. Itu namanya lapangannya namanya Piazza Venezia. Namun bangunan itu dipersembahkan kepada presiden pertama
ketika negara ini menjadi republik. Oh, oke. Nah, itu adalah Vittorio Emanuele II. Oke. Nah, itu yang Bapak, saya yakin itu yang Bapak maksud ya. Namanya Vittorio Emanuele II namanya. bagus tuh ya. Nah, itu gede sekali, gede betul sekali betul itu, betul. bagus sekali. Ya, itu gambarannya dan tentunya masih banyak yang bisa kita lihat di kota Roma Ya. selain yang saya sebutin barusan tadi. Nah, itu gambarannya lah ya, kurang lebih ya. Selesai di Roma berarti akhir perjalanan dari Rasul Ya, Paulus. Rasul Mungkin Pak Joy ada kasih semacam kesimpulan bagaimana Ya, jadi kalau rangkuman semuanya? rangkuman tadi antara perjalanan Paulus dengan perjalanan wisata Pak Prabu ini sebuah combine yang bagus sekali. Bagus sekali, Dan betul. itu nanti mungkin kita bisa sebagai orang percaya harus bikin rute seperti ini. Ya. Dan ini kita harus belajar untuk mengenal Paulus lebih dalam lagi. Ya. Nah, kesimpulan saya cuma dua Pak. Yang pertama biarlah Spirit Paulus itu ada selalu dalam anak-anak Tuhan. Amin. Apa tuh Spirit Paulus? Dia tidak pernah kenal lelah. Amin. Dia tidak pernah perhitungan. Dia tidak pernah Menyerah. Dia selalu optimis. Dalam keadaan dia ke kapal karam, ditinggalkan, dipukul. Wah, Alkitab katakan bahkan dia harus mengalami begitu banyak hal, bahkan di penjara pun dia terus kreatif. Ya. Nah, seberapa banyak anak Tuhan hari ini, seberapa banyak orang-orang yang dalam masa-masa sekarang ini COVID ini lemah Pak, Ya. capek, Ya. meninggalkan Tuhan, kecewa, putus asa, bahkan dia bilang kok begini keadaannya gitu. Ya. Ya mungkin banyak orang yang sedang menjerit hari-hari ini dengan keadaan yang seperti ini. Ya. Tapi saudara harus lihat Paulus. Apakah zaman dulu tantangannya kecil? Lebih ringan tidak juga. Kalau zaman dulu kalau Kristen langsung dipenggal Pak, langsung Iya. disalib karena Langsung memang disalib. seperti itu Iya. hukumnya gitu. Kriminal, ya. Kriminal. Paulus harus dikejar-kejar dengan tuduhan seperti itu. Iya. Tapi spirit nih, passion dia, gairah Iya. ini harus kita miliki. Nah, Iya. yang kedua, Paulus ini punya sesuatu yang hebat. Dia cinta Tuhan. Ya. Dia tahu begini bahwa Tuhan sudah lebih dulu mencintai dia. Jadi banyak orang itu sama Tuhan itu sekarang begini, aku ikut Tuhan selama Tuhan berkati aku. Tapi Paulus enggak. Aku ikut Tuhan karena dia lebih dulu mencintai aku. Jadi dia Amin. lakukan semua karena dasar cinta. Misalnya dia tahu kenapa dia melakukan ini karena Tuhan lebih dulu berkorban buat dia. Artinya dia keliling kemana-mana karena cinta. Ya. Orang itu kalau bergerak dengan cinta itu indah Pak. Misalnya Pak Prabu mencintai istri. Istrinya telepon, Pak Prabu lagi di Kelapa Gading lah. Tiba-tiba saya lagi males gitu. Sayang beliin aku dong bakso. Di mana? Dari Kelapa Gading ke Tangerang. Namanya cinta jalanin. Iya. Gak berat karena yang menyuruh orang yang kita cintai. Betul. Sama Paulus juga mengalami begitu. Dia mengerti bahwa arti sebuah hubungan dengan Tuhan itu hebat. Jadi kesimpulan dalam kehidupan kita harus punya passion, spirit, kekuatan, power. Jangan menyerah apapun yang terjadi. Termasuk Pak Prabu harus bikin sampai 1000 episode. Karena ini saya percaya Amin aja. ini yang subscribe akan banyak. Dan yang kedua juga yang penting kita harus tahu dasar hidup kita adalah kita dicintai Tuhan. Kalau Amin. orang merasa dicintai dia aman gitu. Ya. Ini kesimpulan gitu. Oke, kalau gitu. Terima kasih Ya, banyak sama-sama. Pak Joy atas waktunya bisa mampir ke studio saya. Kita ngobrol panjang lebar tentang perjalanan Rasul Paulus. Terima kasih juga karena saya belajar banyak tentang perjalanan yang aneh-aneh kayak Malta semua Iya, baru tahu juga. betul. Nah, bagi teman-teman yang suka dengan video ini, silakan untuk klik like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Dan jika kalian penasaran kota mana yang inginkan kunjungi untuk saya bahas di video berikutnya, silakan komen di bawah. Saya Prabu dan Bapak Pendeta Joy Israel. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ya, Sampai ketemu lagi ya. Oke. Dah, ya, God bless.